Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 19 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Metro Jakarta Pusat meringkus pelaku pemalakan di Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Polresta Cirebon melakukan kegiatan bantuan renovasi rumah tidak layak huni di wilayah hukumnya. Polres Konawe Selatan menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan menggelar gerakan pangan murah. Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan aksi pemalakan terhadap pedagang buah di Pasar Stasiun Angke. Dalam rekaman CCTV berdurasi 1 menit 9 detik, terlihat seorang pria menggunakan jaket jeans biru bersama rekannya mengenakan sweater hitam menghampiri pedagang buah melon dan melakukan pemalakan. Aksi pemalakan yang dilakukan pelaku menimbulkan keresahan warga sekitar. Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami melalui Kanit Reskrim AKP Sudrajat Jumantara menjelaskan, kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian. Pelaku atas nama RR dan AG diamankan di kediamannya di Jalan Sawah Lio 5, Gang Kiara 7, Kelurahan Jembatan 5, Tambora. Mereka meminta buah dagangan korban berinisial S untuk keperluan hajatan pernikahan pelaku RR. Atas aksinya, kedua pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan dan pemalakan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Kesal tak berhasil memalak pedagang cilok sebesar Rp250.000. Seorang preman kambuhan nekat menghancurkan gerobak cilok di Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Berbekal video rekaman yang viral di media sosial, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat langsung meringkus pelaku saat tengah menyantap nasi bungkus di pinggir jalan. Dagang lagi sepi, oke. Dipalak preman, dipalak jambret, disemayani we, kocok dipecah, kocok diremuk. Nasib naas dialami Nur Hadi, seorang pedagang cilok yang biasa mangkel di sekitar Bundaran Hotel Indonesia pada malam hari. Gerobak yang menjadi sarana utama mencari rezeki ini rusak berat setelah diamuk seorang preman. Aksi pengerusakan bermula saat pelaku meminta uang dengan cara paksa kepada korban sebesar Rp250.000. Nominal yang cukup besar itu membuat korban tak sanggup membayar. Hingga akhirnya pelaku dengan membabi buta langsung menghancurkan gerobak milik korban menggunakan sebatang balok. Berbekal video rekaman yang viral di media sosial, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Pelaku berinisial MCG alias Pencot diamankan paksa saat tengah menyantap nasi bungkus di pinggir jalan di kawasan Kebon Kacang. Pedagang cilok yang dirusak dan diancam oleh orang tidak dikenal, kemudian diarahkan oleh petugas patroli kami untuk membuat laporan polisi, namun yang bersangkutan tidak membuat laporan polisi. Kemudian kita telusuri untuk mencari korbannya, kemudian memeriksa dan mengetahui ciri-ciri dari pelakunya, dan tidak sampai 24 jam kita dapatkan pelaku dalam proses penyidikan dijerat pasal 368 KUHP atau pasal 406 KUHP dan pasal 335 KUHP. Besarannya yang diminta oleh pelaku itu 250.000, disertai juga dengan pengerusakan dari gerobak
pedagang cilok tersebut. Dirusaknya dipakai batu atau pakai balok atau? Pakai balok, pakai kayu, dipecahkan kacanya. Pelaku mengaku dalam kondisi mabuk sehingga naik pitam ketika tak diberikan uang oleh korban. Tak memiliki pekerjaan tetap, membuat pelaku kerap memalak para pedagang kaki lima demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang cilok kau minta berapa? Cilok 30, Pak. 30? Kenapa kau pecahin kacanya? Iya, kenapa dipercaya? Nggak dikasih, Pak. Karena nggak dikasih? Mabok apa gimana lo? Iya. Mabok? Mabok. Minum apa? Minum apa? Manggur. Lu biasa berangkat sendiri apa sama temen? Berarti Belum pernah ketangkap? Kamu rutin di sana, malak orang di sana ya? Kalau kopinya aja. Hah? Tukang kopi aja. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 368 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 335 KUHP tentang pemalakan, pengancaman, dan pengerusakan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Personel Satgas Madagoraya Brimopolda Sulteng langsung bergerak cepat melakukan penanganan pasca gempa. Personel Satgas Madagoraya Brimopolda Sulawesi Tengah langsung bergerak cepat melakukan penanganan pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Poso Minggu 17 Agustus 2025. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo 6,0 ini terjadi di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso pada pukul 06.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dan warga harus mengungsi ke titik aman. Atas arahan Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, personil langsung diterjunkan ke lokasi, bergerak cepat membantu evakuasi warga, mendirikan posko darurat, dan menyalurkan bantuan. Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait agar proses pemulihan dapat berjalan lancar. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemantauan di sejumlah titik, serta mengimbau warga untuk tetap tenang namun waspada menghadapi potensi gempa susulan. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Poluan Polres Madiun Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan patroli presisi dengan menyapa langsung masyarakat, memberikan himbauan Kamtibmas serta mensosialisasikan layanan darurat Polri 110. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Melalui pendekatan humanis dan dialogis, para polwan berupaya memberikan rasa aman, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga Kabupaten Madiun dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara berharap peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas dapat semakin meningkat melalui edukasi yang dilakukan oleh personil polwan di lapangan. Dengan kegiatan patroli polwan ini diharapkan tercipta sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Dari tim Humas Polres Madiun Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.